Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Dimas Pranjara dari program studi D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan kelas B dengan nomor taruna 24011030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Traffic Management System Based on Deep Learning Technique at Signalized Intersection in the Case of Andra. Jadi fokus pada penelitian ini itu berfokus pada mengatasi kegagalan sensor di smart intersection menggunakan deep learning dan juga bagaimana peramalan lalu lintas itu. Nah, ada 5 permasalahan utama yang ada di sini. Jadi untuk masalah yang diidentifikasikan itu ada yang pertama ada kegagalan sensor kegagalan sensor itu di smart system. Smart system itu bermasalah, kemudian akan otomatis kembali ke mode smart ke mode fixed time-nya. Kemudian untuk yang kedua itu ada bagaimana penurunan kinerja si lalu lintas itu berturun drastis gitu. Mode, mode fixed time itu menyebabkan antriannya yang itu sangat panjang, kemudian ada menyebabkan delay-nya yang tinggi. Nah, dengan ada antrian panjang itu otomatis konsumsi BBM dari kendaraan itu akan meningkat dan juga emisi di sekitar persimpangan itu juga akan meningkat gitu. Untuk yang ketiga ada penelitian sebelumnya itu terbatas. Jadi untuk penelitian sebelumnya itu tidak mengintegrasikan. Kalau di penelitian sebelumnya itu ada yang fokus mekanisme, agak ada yang fokus dengan peramalan, kemudian ada yang fokus dengan kontrolasinya, tapi tidak diintegrasikan antara dua itu, gitu. Lalu selanjutnya ada kurangnya ketahanan atau resilient. Jadi tidak ada mekanisme secara lintanya itu bagaimana untuk mengatasi si kegagalan sensor. Kemudian ada variabilitas lalu lintasnya yang tinggi itu. Fluktuasi volume berdasarkan jam, hari, dan juga musim. Tapi untuk puncaknya di musim panas. Kemudian untuk selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama ada mengembangkan sistem manajemen lalu lintas berhasil deep learning, ada peramalan dan juga ada peramalan volume. Mengatasi skenario kegagalan sensor dengan solusi adaptif alternatif. Kemudian membangun digital twin di Sumo dari persimpangan HAPE. Ini data untuk gambar simpangnya itu. Untuk selanjutnya ada meningkatkan ketahanan untuk manfaatnya itu pertama ada meningkatkan ketahanan persimpangan cerdas gitu. Kemudian untuk yang kedua ada menurunkan waktu tunda antrian emisi CO2. Kemudian ada konsumsi BBM-nya. Untuk yang ketiga ada meningkatkan kecepatan rata-rata dan juga LOS itu dari E menjadi B. Itu sangat efektif. Terus selanjutnya ada tahapannya. Itu berdasarkan dari si flowchart-nya itu yang pertama ada pengumpulan data 166 5 hari secara nyata dengan interval waktu 5 menit itu. Kemudian ada analisis awal dari datanya itu dan memilih rute mana itu sih yang tersibuk gitu. Ada konversi PCU kalau di Indonesia kita kenal EMP jadi diubah menjadi satuan mobil gitu. Kemudian ada pembersihan data atau outlier itu menggunakan 4 metode tapi yang terbaik itu Mahalanobis Distance. Itu untuk yang terbaik. Kemudian ada yang kelima, peramalan volume menggunakan 8 model deep learning, ada LSTM, attention, dan juga LSTM plus attention itu menjadi yang terbaik. Kemudian ada pemodelannya itu ada di digital twin di Sumo. Kemudian setelah dimodelkan itu diimplementasikan deep learning, ada 42 input, 400 neuron tersembunyi, dan juga ada 5 output fase, yang memang out fasenya awalnya itu juga 5 gitu. Kemudian ada 8 simulasi 3 skenario, ada baseline adaptifnya bagaimana, fixed time-nya jika ada kegagalan sensornya bagaimana, dan juga ada DQL dan peramalannya itu bagaimana. Kemudian setelah itu semua dilakukan, ada evaluasi kerja dari integrasi itu. Kemudian ada kebutuhan riset yang pertama ada data lalu lintas secara real time. Jadi lalu lintasnya itu bagaimana datanya gitu. Ada 165 hari, ada juga 4 jenis kendaraan yang disurvei, ada data panjang yang menangkap bagaimana pola hariannya dan juga musimannya. Ada perangkat lunak, yang kedua perangkat lunak dan simulasi menggunakan coding itu Python. Ada Sumo untuk open source-nya dengan antarmukanya TraCI. Kemudian serta Python untuk bahasa codingnya dengan TensorFlow untuk deep learning dan juga kontrol sinyalnya. Ada yang ketiga ada metode deteksi outlier. Ada 4 metode dibandingkan ada Mahalanobis Distance terbaik karena memperhitungkan korelasi antar variabel lalu lintas. Yang keempat ada model deep learning untuk peramalan. Ada 8 arsitektur, ada LSTM itu dan attention itu yang terbaik karena stabil, errornya rendah dan tidak overfit. Dan juga yang kelima ada algoritma DQL, deep learning dengan parameternya itu ada 100 episode, ada gamanya 0,99, ada batch-nya itu ada 64. Kemudian data primernya ada data geometrik yang diambil ada 4 lengan, 5 fase. Kemudian panjang lajur beloknya itu berapa dan juga data sekunder dari pemerintah. Kemudian untuk temuan utama yang ada di ini adalah eh, dengan membandingkan waktu tetap, sistem DQL, kemudian
dan juga ada adaptifnya. Nah, dibandingkan waktu tetap, DQL ini mampu menurunkan antrian sebesar 67 dari 26,38 menjadi 8,73 kendaraan. Kemudian waktu tunda turun menjadi 61,3 dari 50,67 detik menjadi 19,63 detik. Kecepatan rata-rata meningkat drastis 134 persen dari 7,6 kilometer per jam menjadi 17,83 kilometer per jam. Emisinya turun menjadi 64,3%. Konsumsi BMI turun menjadi 59%. Dan yang paling penting, LOS itu berubah dari E itu menjadi B. Itu sangat baik. Nah, sistem adaptif itu juga lebih baik dari fixed time. Tapi DQL ini menjadi best of the best gitu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan novelty keterbaruan, di sini ada 4 novelty yaitu integrasi peramalan dan DQL dalam satu kerangka untuk kegagalan sensor. Jadi, kalau penelitian sebelumnya itu tidak mengintegrasikan ini gitu. Terus selanjutnya ada pengujian skenario kegagalan sensor. Jadi tidak hanya pada kondisi normalnya aja, tapi juga ketika gagal itu bagaimana gitu. Real life-nya itu bagaimana, sistemnya diuji gitu. Kemudian ada digital twin berbasis data. Itu data nyatanya itu nyata emang diambil dari survei gitu 165 hari bukan yang buatan gitu. Kemudian ada perbandingan 8 model deep learning untuk peramalan di persimpangan statistik. Nah, penelitian itu tidak asal pilih satu model aja gitu. Tapi dibandingkan 8 arsitektur itu dibandingkan dengan dataset yang sama. Itu bagaimana bukti empirisnya itu mengapa ada hasilnya LSTM dan attention itu dipilih sebagai yang terbaik untuk persimpangan. Untuk kelebihannya itu pendekatan di sini itu sangat bagus berdasarkan nih untuk modulnya deep Q learning modulnya itu kompleks itu untuk peramalannya. Jadi pendekatannya itu sangat bagus. Kenapa? Karena kebanyakan penelitian itu tidak menggunakan skenario kegagalan. Kemudian metodologinya urut dan sistematis seluruh tahapan mulai dari pembuatan datanya, pembersihan layer dengan 4 model, perbandingan 8 model deep learning, kemudian hingga simulasi digital twin ini memberikan kredibilitas yang tinggi pada hasil. Kemudian relevansinya kota itu bagaimana? Jadi ketika banyak di kota itu sistemnya otomatis jatuh ke waktu tetap dengan tidak efisien, solusi ini tuh sangat aplikatif itu. Validasi datanya nyata yang tadi 165 hari, kemudian dampak lalu lingkungan yang signifikan. Jadi dampak dari sistem DGL dan peramalan ini terbukti hingga 64,3%. Itu untuk menurunkan emisi dan juga BBM-nya juga turun dibanding dengan metode lain. Nah, kekurangannya apa? Jadi kalau di sini itu tidak menggunakan metode untuk pejalan kaki. Jadi tidak mengakui adanya pejalan kaki di sini, tidak dimodelkan karena persimpangan tidak memiliki fase khusus untuk itu. Jadi untuk sarannya penelitian selanjutnya itu menggunakan eh, pejalan kaki itu. Jadi belum terus kemudian ada belum diuji secara real time di lapangan. Jadi menggunakan simulasi hanya di sumo kan. Kemudian untuk selanjutnya adalah skala yang masih terbatas pada satu persimpangan yang mungkin bisa interaksi antar simpang yang mungkin bisa di berdekatan gitu. Jadi untuk sarannya ada jaringan multi simpang untuk kedepannya gitu. Ada kemudian model deep learning ini masih berbasis RNN atau LSTM. Arsitektur yang menggunakan LSTM itu sudah cukup baik. Namun teknologi terbaru seperti transform, ada graph neural network itu lebih baik gitu daripada LSTM. Jadi mungkin dimodelkan untuk itu gitu. Untuk selanjutnya ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, eh, ini untuk kesimpulannya itu ada yang pertama ada sistem berbasis DQL dan juga peramalan ini sangat efektif mengatasi bagaimana kegagalan sensor. Jadi dengan dimodelkan tadi itu sangat efektif itu. Mampu menurunkan delay hingga 61,3%, kemudian meningkatkan kecepatan 134,6% dan juga LOS dari E menjadi B itu emang sangat efektif. Kemudian memberikan kerangka kerja bagi pusat manajemen lalu lintas untuk meningkatkan ketahanan sistemnya gitu. Nanti ya bakal diuji secara reliefnya itu, tidak hanya beli berbasis sumo. Untuk rekomendasinya, uji coba langsung dengan ya itu tadi data di lapangan. Jadi datanya itu dicoba secara real time dengan simulasi yang seperti yang ada di sumo. Perluas jaringan kepersimpangan yang multi simpang, mungkin jaringan di persimpangan Heibe ini mungkin ke simpang yang satunya atau simpang yang satunya gitu. Dengan eksplorasi transformer atau GNN untuk akurasi penamalan yang lebih tinggi karena tadi LSTM itu mungkin tidak lebih baik dari GNN atau transformer. Gitu. Mungkin itu ya Pak, yang dapat saya sampaikan terkait dengan artikel review. Terima kasih atas perhatiannya. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.